Sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang nilai-nilai pada buku non-fiksi ya. Yang pertama, nilai moral dalam kutipan 1 dan kutipan 2 tersebut termasuk moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan, kita baca ya kutipan pertama. Ah, betapa sempurnanya Tuhan. Ada Tuhan untuk kaum atasan yang berumah besar, berloteng ke atas, dan ada Tuhan untuk kaum bawah yang berloteng juga. Tetapi ke arah bawah kolong jembatan, yang penting mulut anak-anak itu harus bisa ditutup, disuap dengan nasi atau apapun yang bisa dimakan. Kutipan 2, bukan pasar itu yang membuat aku pulang, tak jua kerajinan tangannya yang bisa ditemukan di toko-toko souvenir di Jakarta, tetapi sesungguhnya aku kangen terhadap ibu. Lebih dari itu, ada hal lain yang lebih kuat memanggilku, yaitu suara yang selalu menyentak hatiku selama 20 tahun ini. Suara itu seperti suara lagu sayup sunyi, namun gemanya selalu meremas hati. Nah, sahabat kreatif, nomor 1 itu jawabannya A ya. Kenapa A? Karena kutipan 1 menunjukkan betapa manusia meyakini dan menyadari akan keberadaan Tuhan yang tidak pandang bulu dalam melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kemudian kutipan kedua menunjukkan adanya suara-suara hati seorang manusia yang tidak bisa dibohongi dan dipengaruhi oleh apapun. Nomor 2, kutipan di atas mengandung nilai moral yang menyangkut aspek kehidupan manusia dengan terima kasih atas nasihat Pak Dakijo. Untuk mereka yang suka gampangan dan ingin serba mudah, nasihat Bapak tentu pas. Dan maaf Pak, saya bukan dari kalangan seperti itu. Jadi saya memilih mengundurkan diri terhitung sejak hari ini. Dek Kabul, maaf Pak, keputusan saya tak bisa ditarik lagi, saya keluar. Dakijo menarik kedua kakinya dari atas meja dan membantingnya ke lantai, berdiri dengan kaki terbuka seperti koboi siap berkelahi. Tapi Kabul malah kelihatan tenang. Untuk beberapa saat, suasana terasa genting. Baik, tapi jangan salahkan saya bila di Kalbu harus menghadapi interogasi aparat keamanan. Dan ini di Kabul, idealismemu tidak akan membuat di Kabul jadi pahlawan, kecuali Don Quixote. Nah, kutipan di atas mengandung nilai moral yang menyangkut aspek kehidupan manusia dengan nomor 2 itu jawabannya C ya. Alasannya, kutipan tersebut menunjukkan betapa seseorang kadang sering berkonflik dengan orang lain karena perbedaan idealisme dan pandangan hidup. Di satu sisi ada tipe manusia yang memegang erat keyakinan akan kebenaran dan tanggung jawab yang hakiki, tetapi sering berbenturan dengan orang lain yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Nomor 3, pesan moral yang dapat kita petik dari kutipan di atas adalah sebagai berikut. Kecuali berarti nyari yang bukan ya, karena ada kata kecuali. Tak mudah orang hidup jika tanpa tahu makna kehidupan, hidupnya bagaikan kerbau. Lebih baik kerbau dagingnya halal jika dimakan, sebaiknya daging manusia jika dimakan pastilah haram. Hati-hatilah kita, jangan sampai anak cucu kita terlena. Jangan terbuai dengan kehidupan dan jangan pula memiliki ambisi terhadap pemilik keindahan dunia siang malam. Terhadap pernik keindahan dunia siang malam. Selalu ingat bahwa hidup pasti berakhir. Pesan moral yang dapat kita petik dari kutipan di atas adalah sebagai berikut, kecuali yang bukan ya. Nah, sahabat kreatif, pesan-pesan moral yang dapat dipetik yang termasuk dari pernyataan A termasuk pesan moral ya, yang sesuai ya. Yang B juga sesuai, C juga sesuai, D juga sesuai. Yang tidak sesuai adalah bagian yang E ya, karena itu bermakna yang sebenarnya, bukan bermakna kiasan ya, bukan bermakna bukan menggambarkan daripada cerita itu. Nomor 4, nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerita di atas bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kang Ratib, jadi kamu hendak mengambil Jebris dari kantor polisi ya, dan kuharap kamu tidak keberatan. Lalu, juga bila kamu tidak keberatan, Jibril kita coba ajak bekerja di rumah kita. Mungkin dia bisa masak dan cuci pakaian.
Andaikan dia mau, apakah kamu tidak merasa risih? Ada pelacur di antara kita. Ya, ada risihnya juga, tetapi mungkin itu jalan yang bisa kita tempuh. Bila Jebris tidak mau, kita akan terus bertetangga dengan dia. Dan kamu tak usah khawatir, malaikat pembawa berkah tidak akan datang ke rumah ini bila kamu tetap punya kesabaran dan sedikit empati terhadap anak penjual gembus itu. Nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerita di atas bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari adalah jawabannya A ya, karena dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, secara umum masyarakat masih kurang bisa menerima kehadiran bekas napi ataupun pelacur dalam kehidupan mereka. Sebagian masih beranggapan bahwa mereka pasti akan kambuh dan mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat. Nomor 5, keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah Tardir kembali diam. Ia benar-benar merasa bingung dengan permintaan istrinya yang dianggap tidak masuk akal. Aneh, janggal, betapa tidak. Di saat orang susah mendapatkan pekerjaan, Asvina justru ingin berhenti kerja. Apa karena pendapatan kamu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Tardir kembali melontarkan pertanyaan. Setelah cukup lama ia menunggu reaksi dari istrinya, namun Asvina tetap bergeming. Pertanyaan ini dilontarkan Tardi, lantaran istrinya pernah melontarkan kekecewaannya dengan besarnya gaji yang ia terima setiap bulan. Memang gaji yang diterima Asvina setiap bulan nyaris pas-pasan. Jika dihitung-hitung, saya ini jadi seperti orang kerja bakti, Mas, kata Asvina. Kalau memang begitu ya lebih baik kamu tidak usah kerja saja, Dik, komentar Tardi setelah berkali-kali istrinya melontarkan kalimat yang sama ketika itu. Ya, bukan tidak ada hasilnya, Mas, ujar Asvina. Tadi kamu bilang kerja bakti, lalu kenapa? Maksud saya bukan itu hasilnya. Lantas, saya merasa senang apabila ada murid yang berprestasi, bangga bila apa yang saya ajarkan dapat bermanfaat bagi mereka. Jadi bukan materi yang saya peroleh, Mas, melainkan kepuasan batin. Keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah jawabannya D ya, sahabat kreatif, yaitu guru senang bila muridnya berprestasi. Nah, itu ya, itu ada di paragraf yang kedua. Ada kata-kata lantas saya merasa senang apabila ada murid yang berprestasi. Nah, itu adalah pesan ya, pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, demikian ya sahabat kreatif. Mari kita belajar terus.